Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Sebelumnya, tahu nggak YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian? Boleh nggak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat? Thanks ya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Hai rekan dan sahabat, ada satu pertanyaan penting yang sering ditanyakan selama masa pandemi kemarin. Dan bahkan di dalam proses ketika orang berusaha untuk recovery dari berbagai kesulitan, dari berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidupnya, sebuah pertanyaan yang penting, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa bertahan, sukses, dan berhasil? Dan terus terang, saya belajar banyak dari kehidupan saya sendiri. Itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa ada satu mindset yang sebenarnya sangat penting untuk bisa sukses dan berhasil. Mindset itu Anda temukan pada mereka yang sukses, pada mereka yang berhasil. Apakah itu? Yaitu yang namanya survival mindset. Survival mindset itu apa sih? Survival mindset itu adalah sebuah mindset di mana seseorang berpikir apa yang harus dilakukan at all cost dengan segala upaya untuk bisa sukses dan untuk bisa berhasil. Saya mau kasih contoh. Terus terang, rekan dan sahabat, saya dibesarkan di dalam masa kecil yang sangat sulit. Saya hidup di jalan jualan es, jualan kerupuk, dan itu adalah bagian dari masa kecil saya. Kalau kita hidup dalam kemiskinan seperti itu, saya mau cerita, kamu udah gak punya pilihan lagi. Pilihanmu adalah gimana caranya saya bisa menjual sesuatu, gimana caranya saya bisa bertahan, gimana caranya saya bisa survive dan masih bisa hidup. Dalam situasi seperti itu, sudah tidak ada lagi yang namanya gengsi, sudah tidak ada lagi yang namanya malu. Yang penting adalah saya harus bisa survive, bisa bertahan. Dan kalau udah kayak begitu, tahu nggak? Kamu akan melakukan apapun untuk bisa sukses dan berhasil. Nah, itulah yang disebut dengan survival mindset. Ketika kamu tidak melihat lagi alternatif yang lain selain kamu harus bertarung, harus sukses, dan harus berhasil. Itu namanya survival mindset. Bicara tentang survival mindset, saya ingat dengan sebuah kisah inspiratif yang luar biasa. Yakni suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada seorang guru yang sangat terkenal. Intinya adalah dia mau dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk sukses dan berhasil. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh si guru itu? Si guru itu lantas menuntun dia ke sebuah sungai. Dan di sanalah dia minta si pemuda itu jongkok. Dia bilang, kamu pengen tahu kan bagaimana ilmu untuk bisa sukses dan berhasil? Dia bilang, kamu jongkoklah. Lantas si pemuda itu jongkok. Dan tahu berikutnya apa yang dilakukan? Berikutnya yang dilakukan oleh si guru itu adalah dengan sangat-sangat kasar, dia menjambak rambut anak itu dan kemudian dicemplungkan, masukkan ke dalam sungai, di dalam berair itu. Dan cukup lama ditaruh di situ. Anda bisa bayangkan bagaimana si pemuda itu meronta-ronta. Dan beberapa saat kemudian diangkatlah kepala si pemuda itu. Dan akhirnya dengan tersengal-sengal, ya agak kesal juga. Padahal maksud dia kan cuma bertanya, apa tips untuk sukses? Bukan maksud dia untuk dicemplungin seperti itu. Tapi yang menarik adalah si guru itu kemudian bertanya kepada si pemuda tersebut. Dia bilang, maaf saya harus melakukan seperti ini kepada kamu. Tapi saya punya pertanyaan. Pada saat ketika kepalamu dimasukkan ke dalam air tersebut, apa yang terbersit dalam pikiranmu? Dia bilang, saya terbersit apa-apa. Yang saya terbersit adalah gimana caranya saya bisa bernafas. Dan si guru itu berkata, kalau kamu bisa menginginkan suksesmu sama seperti kamu menginginkan oksigen udara untuk bernafas, maka kamu dijamin pasti akan sukses dan berhasil. Rekan dan sahabat, itulah yang disebut dengan survival mindset. Yaitu sebuah mindset, cara berpikir di mana kamu harus bertarung habis-habisan dengan segala upaya, dengan segala sumber daya yang kamu miliki untuk bisa sukses dan berhasil. Ada cerita yang lain yang merupakan kisah yang cukup menarik dari seorang motivator terkenal, namanya Brian Tracy. Brian Tracy sekarang ini adalah seorang motivator dunia yang sangat terkenal. Tapi tahu nggak kisahnya dimulai dari mana? Kisah perjalanan turning point-nya dimulai pada saat ketika sebagai seorang sales, dia pulang ke rumah. Tahu apa yang terjadi ketika sampai di rumah? Istrinya menangis.
Karena di rumah, di atas meja tidak ada apapun untuk dimakan. Dan dengan berlinang air mata, istrinya melihat kepada Brian Tracy dan bilang, "Ayah, hari ini kita tidak punya apapun untuk dimakan. Saya tidak menyangka bahwa saya menikah dengan ayah dengan kondisi akan seperti ini." Brian Tracy keluar dari rumahnya dan dia menangis. Dia sendiri tahu situasinya sulit, tapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menyulitkan keluarga. Dan saat itulah dia berjanji, karena tidak ada lagi titik lebih rendah dari situasi itu, maka dia bilang, satu-satunya cara adalah saya harus sukses dan berhasil. Dan akhirnya itulah menjadi titik perjuangan dia sampai akhirnya bisa menjadi seorang sales yang berhasil, bahkan bisa menjadi seorang motivator. Nah, saya cuma ingin mengatakan, kalau kita punya mindset seperti ini, kita juga akan berhasil dan sukses. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah kita berada di dalam titik kenyamanan yang kadang kita masih punya pilihan. Artinya begini, ketika aku nggak berhasil melakukan ini, gampang. Toh saya masih punya seseorang yang membantu saya. Toh saya masih punya jalan seperti ini. Akibatnya apa? Seringkali kita melakukan itu dengan setengah-setengah. Tapi pada saat ketika tidak ada pilihan lain kecuali kamu harus sukses dan berhasil, maka kamu akan mencurahkan semua tenaga, semua energi untuk sukses dan berhasil. Nah, itulah yang disebut dengan survival mindset. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya mengembangkan survival mindset ini? Ada 3 tips yang saya seringkali sebut dengan tips 3C. Apakah tips 3C tersebut? Dimulai dengan yang pertama adalah apa? Create the worst case scenario. Jadi yang pertama-tama adalah ciptakan skenario terburuk yang bisa terjadi. Kadang-kadang di dalam pikiran kita itu masih berpikir, nanti kalaupun nggak berhasil, nanti saya masih punya pilihan yang berbeda. Dan itu membuat kita setengah-setengah. Dalam hal ini, Anda harus menciptakan skenario terburuk. Sampai-sampai otak Anda itu, terutama otak alarm, di dalam otak Anda ada yang namanya amigdala, itu adalah bagian ketakutan, otak yang berurusan dengan emosi, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Sampai itu harus menggetarkan bagian itu supaya Anda tahu, kalau sampai Anda tidak berhasil, itulah situasinya, itulah akibatnya. Nah, ini akan membuat Anda mengantisipasi itu. Jadi pertama-tama adalah create, ciptakan skenario terburuk itu. Yang kedua adalah come up with alternative of plan. Jadi buatlah rencana-rencana alternatifnya. Jadi misalnya contoh, Anda setelah membayangkan situasi terburuk, apa sih rencana-rencana yang harus Anda lakukan untuk mensukseskan yang Anda sudah rencanakan tersebut? So, dalam hal ini, biasanya orang sukses punya berbagai rencana untuk menghadapi, menyikapi berbagai situasi terburuk tersebut. Tapi dia sudah membuat gambaran apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan C yang terakhir adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk melakukan apa yang sudah direncanakan itu dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap tenaga energi yang dia miliki. Maka inilah bagian dari survival mindset tersebut. Ketika survival mindset ini kita miliki, percayalah, inilah yang seringkali membuat kenapa kita melihat banyak orang yang pendidikannya mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka nggak punya jalan lain selain sukses dan berhasil. Problemnya adalah banyak di antara yang punya uang, yang punya pendidikan tinggi, mereka masih merasa aku masih punya alternatif yang lain. Itu yang membuat mereka setengah-setengah. Oke, semoga sharing tentang survival mindset ini membuat kita sungguh-sungguh berpikir. Kalau Anda betul-betul komit untuk sukses dan berhasil, gunakan mindset ini. Mindset ini yang saya pelajari dengan susah payah di jalan waktu ketika masih kecil, dan saya percaya ini yang bisa membantu banyak orang untuk sungguh-sungguh serius di dalam perjalanan menuju suksesnya. Semoga Anda juga memiliki survival mindset ini. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.